mahasiswi PGSD Universitas Pelita Bangsa. Nah, di sini aku dan teman-teman seangkatanku akan melakukan kegiatan field trip yang dimana field trip merupakan bagian dari mata kuliah yang ada di PGSD Universitas Pelita Bangsa. Oke semuanya, aku dan teman-teman seangkatanku akan melakukan kegiatan field trip ke Cirebon, yaitu wisata Batik Trusmi dan Keraton Kesepuhan. Kami menempuh perjalanan dari Cikarang sampai Cirebon membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam, hampir 3 jam, termasuk singgah di rest area loh teman-teman. Nah, akhirnya aku dan teman-teman sudah sampai di wisata Batik Trusmi yang berlokasi di Jalan Syekh Datul Kahfi, Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan di sana? Oke guys, di sini kalian bisa merasakan sensasi membatik dengan cara yang telah dilakukan secara turun-temurun loh oleh para pengrajin batik Cirebon. Nah, setidaknya ada 5 tahapan yang harus dilakukan dalam proses pembuatan batik khas Cirebon, yaitu proses lengreng atau menggambar sketsa, proses essensen atau penebalan garis, proses penembokan, proses perwarnaan, dan proses lorot atau pelunturan. Nah, menariknya, yang membedakan batik Cirebon dengan batik daerah lain adalah proses pewarnaannya, teman-teman. Jika batik lain diwarnai dengan direndam, maka batik Cirebon ini justru menggunakan proses menggoyang. Nah, di sini aku dan teman-teman sedang membagikan canting untuk nanti membatik, teman-teman. Kami sudah dikasih beberapa pola yang dimana kain tersebut sudah dipolakan, nanti kita cuma membatik saja. Kapan lagi kan bisa jalan-jalan sambil belajar membatik, iya kan teman-teman? Tidak hanya itu, kalian juga bisa belanja juga loh di Batik Trusmi ini. Salah satu produk unggulan di Batik Trusmi ini adalah batik khas Cirebon, yakni batik bermotif megamendung. Nah, harga batik di Trusmi ini dibanderol mulai dari puluhan ribu hingga puluhan juta loh teman-teman. Oke, lanjut perjalanan ke dinasti yang kedua, yaitu Keraton Kesepuhan yang berada di Jalan Kesepuhan nomor 43, Kesepuhan, Kecamatan Leumah Wungu, Kota Cirebon, Jawa Barat. Nah, sesampainya di sana, kami para mahasiswa diminta untuk mendengarkan arahan-arahan yang diberikan oleh pemandu yang sudah tersedia, teman-teman. Masing-masing akan diberikan satu pemandu untuk setiap kelompok. Perlu kalian ketahui, keraton ini memiliki museum yang cukup lengkap dan berisi benda pusaka dan lukisan koleksi kerajaan. Nah, salah satu koleksi yaitu kereta Singa Barong, teman-teman, yang merupakan kereta kencana Sunan Gunung Jati. Kereta tersebut saat ini tidak lagi dipergunakan dan hanya dikeluarkan pada tiap 1 Syawal untuk dimandikan. Nah, bagian dalam keraton ini terdiri dari bangunan utama yang berwarna putih. Di dalamnya terdapat ruang tamu, ruang tidur, dan singgasana raja. Di sini kami sedang dipandu dan diberikan arahan untuk mengetahui sejarah-sejarah yang ada di Keraton Kesepuhan Cirebon ini, teman-teman. Nah, teman-teman, Keraton Kesepuhan ini berisi 2 kompleks bangunan bersejarah, yaitu Dalam Agung Pakuwati yang didirikan pada tahun 1430 oleh Pangeran Cakrabuana, dan kompleks Keraton Pangkuwati yang sekarang disebut Keraton Kesepuhan yang didirikan oleh Pangeran Mas Jainul Arifin pada tahun 1529 Masehi. Nah, Pangeran Cakrabuana bersemayam di Dalam Agung Pakuwati, Cirebon. Keraton Kesepuhan dulunya bernama Keraton Pakuwati.
Sebutan Pakungwati berasal dari nama Ratu Dewi Pakungwati binti Pangeran Cakrabuana yang menikah dengan Sunan Gunung Jati. Ia wafat pada tahun 1549 dalam Masjid Agung Sang Cipta Rasa dalam usia yang sangat tua. Nama dia diabadikan dan dimuliakan oleh nasab Sunan Gunung Jati sebagai nama keraton, yaitu Keraton Pakulwati yang sekarang bernama Keraton Kesepuhan. Di sini kami para mahasiswa sudah ada di dalam museum yang terdapat di Keraton Kesepuhan Cirebon. Nah, di sini banyak sekali sejarah-sejarah yang sudah diabadikan oleh teman-teman. Oke teman-teman, ini merupakan sebuah silsilah Keraton Kesepuhan Cirebon, mulai dari silsilah Sunan Gunung Jati sampai silsilah Kesultanan Kesepuhan Cirebon, teman-teman. Oke semuanya, ini merupakan bangunan induk keraton teman-teman, yang dimana bangunan induk keraton ini tempat sultan melakukan kegiatan kesultanan. Nah, di dalam bangunan ini terdapat beberapa ruangan dengan fungsi yang berbeda. Di antaranya yaitu ada Kutagara Wadasan, ada Pucung, Jinem Pengrawit, Gajah Nguling, Bangsal Pringgandi, Bangsal Pagelaran, Bangsal Prabayasa, Bangsal Agung Penambahan, Pengukuran, Kaputren, Dapur Maulud, dan Tambura.